Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi garis dan sudut di bagian yang kedua, yaitu berkenaan dengan hubungan antar sudut. Poin pertama yaitu pengertian sudut. Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua sinar garis yang bertemu pada satu titik pangkal. Oke, perhatikan. Ini ada dua sinar garis yang bertemu pada satu titik pangkal, sehingga menjadikannya sebuah sudut. Oke, dengan keterangan O adalah titik sudut. Ini bertemunya dua sinar garis pada titik pangkal, kemudian OA dan OB adalah sinar garis, kemudian alfa adalah nama sudut, bisa juga dinamai dengan titik sudutnya, yaitu sudut AOB, letak sudutnya berada di tengah, AOB, letak sudutnya berada di O, sehingga penulisannya O berada di tengah, AOB atau BOA, atau sudut O. Poin berikutnya yaitu hubungan sinar garis dan titik sudut. Oke, perhatikan. O adalah titik sudut, kemudian O ke A adalah sinar garis OA, OA adalah sinar garis, kemudian OB juga merupakan sinar garis OA, OB. Kemudian alfa di sini adalah nama sudutnya, bisa ditulis dengan sudut AOB atau sudut O. Dengan catatan bahwa besar sudut satu putaran penuh adalah 360 derajat. Suatu sudut terbentuk dari perpotongan dua sinar garis yang berpotongan tepat satu titik, sehingga titik potongnya disebut dengan titik sudut. Oke, ini titik potongnya antara dua sinar garis disebut dengan titik sudut. Nama suatu sudut dapat berupa simbol alfa, beta, dan lain-lain, atau berdasarkan titik-titik yang melalui garis yang berpotongan tersebut. Satuan sudut dinyatakan dalam derajat atau radian. Sudut AOB bisa juga disebut dengan sudut O. Ini AOB, nama sudutnya berada di tengah. Ini sudut O, letak sudutnya berada di titik O. Dan besar sudut O dituliskan dengan M sudut O, atau M ini menandakan bahwasanya besar sudut O. Poin berikutnya yaitu jenis-jenis sudut. Yang pertama yaitu sudut lancip. Sudut lancip yaitu sudut yang besarnya lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat. Oke, ini dia contoh daripada sudut lancip, yaitu bahwa besar sudutnya lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat, sehingga disebut sebagai sudut lancip. Jenis sudut yang kedua yaitu sudut tumpul. Sudut tumpul yaitu sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Oke, ini dia contoh daripada sudut tumpul. Oke, yaitu besar sudutnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat, sehingga dinamai dengan sudut tumpul. Jenis sudut yang ketiga yaitu sudut siku-siku. Sudut siku-siku yaitu sudut yang besarnya 90 derajat. Ini dia contoh daripada sudut siku-siku atau bentuk sudut daripada sudut siku-siku. Ini dia. Nah, garisnya
dua sinar garisnya saling tegak lurus sehingga membentuk sudut siku-siku. Nah, besar sudutnya adalah 90 derajat atau biasanya dilambangkan dengan tanda seperti ini dalam menandai bahwasanya sudut yang terbentuk adalah sebuah sudut siku-siku. Sudut yang berikutnya adalah sudut lurus. Sudut lurus yaitu sudut yang besarnya 180 derajat. Ini dia sudut lurus. Berarti berupa garis lurus, yaitu besarnya adalah 180 derajat atau setengah lingkaran. Karena dalam satu lingkaran penuh sudutnya adalah 360, sehingga setengah lingkaran yang terbentuk sudutnya adalah 180 derajat, namanya sudut lurus. Besar sudutnya adalah 180 derajat. Jenis sudut yang berikutnya yaitu sudut refleks, yaitu sudut yang besarnya antara 180 derajat sampai 360 derajat. Ini dia. Oke. Sudut yang besarnya 180 derajat sampai 360 derajat. Besar sudutnya lebih dari 180 derajat dan kurang dari 360 derajat. Disebut dengan sudut refleks. Sudut yang berikutnya yaitu sudut putaran penuh. Sudut putaran penuh yaitu sudut yang besarnya 360 derajat. Satu putaran penuh berarti membentuk sebuah lingkaran di mana besar sudutnya yaitu 360 derajat. Hubungan antar sudut. Hubungan antar sudut yang pertama yaitu sudut berpelurus atau suplemen. Dua sudut yang jumlah sudutnya adalah 180 derajat disebut sebagai sudut berpelurus. Sudut berpelurus adalah dua sudut yang jumlah sudutnya 180 derajat. Ini dia contohnya, perhatikan. Oke, sudut berpelurus atau sudut lurus di mana besarnya 180 derajat. Oke, sudut berpelurus berarti ada dua sudut yang saling berpelurus. Nih, perhatikan. Di sini ada dua sudut yang terbentuk yaitu sudut AOC dan sudut BOC. Di mana ketika kedua sudut ini dijumlahkan, maka besarnya adalah 180 derajat. Oke, perhatikan. Terdapat dua sudut yang terbentuk yaitu sudut X, nih dikasih Pak Guru namai dengan sudut X, atau sudut AOC. Kemudian yang kedua ada sudut Y atau sudut BOC. Sehingga sudut AOC ditambah dengan sudut BOC maka besarnya adalah 180 derajat. Oke, yang disebut dengan sudut berpelurus. Contoh soal, perhatikan, tentukan nilai A pada setiap gambar di bawah ini. Oke, ini dia gambarnya. Ini sudut berpelurus. Terbagi ke dalam tiga sudut. Ada yang besarnya 46 derajat, kemudian A ditambah 29 derajat, kemudian sudut yang ketiga 5A ditambah 15 derajat. Perintahnya adalah tentukan nilai daripada A. Nilai A-nya berapa sih sebenarnya? Oke, penyelesaian. Pada gambar membentuk sudut lurus atau saling berpelurus, sehingga ketika ketiga sudut dijumlahkan, maka besarnya adalah 180 derajat. Kuncinya adalah sudut berpelurus. Maka sudut pertama ditambah sudut yang kedua ditambah sudut yang ketiga, besarnya adalah 180 derajat.
Kita masukkan sudut yang pertama adalah 46 derajat, kemudian sudut yang kedua adalah A ditambah 29 derajat, dan sudut yang ketiga adalah 5A ditambah 15 derajat. Nah, ketiganya kita jumlahkan, di mana hasilnya adalah 180 derajat. Oke, perhatikan, ada sebuah konstanta, kemudian ada sebuah variabel A. Maka kita harus pisahkan berdasarkan suku yang sejenis. 46 ditambah 29 ditambah 15 derajat ditambah A ditambah 5A. Konstanta dijumlahkan dengan konstanta, kemudian yang bervariabel dengan yang bervariabel. 46 ditambah 29 ditambah 15 adalah ini, atau penulisannya seperti ini operasinya. Konstanta dijumlahkan dengan konstanta, kemudian variabel dijumlahkan dengan variabel. Tidak bisa konstanta dengan variabel karena tidak sejenis atau tidak sama. Oke, 46 ditambah 29 ditambah 15 adalah 90. Kemudian A ditambah 5A yaitu 6A sama dengan 180 derajat. 6A sama dengan 90 derajat ini akan kita pindahkan ke ruas sebelah kanan sehingga merubah nilainya dari positif menjadi negatif atau dari plus menjadi kurang. 6A sama dengan 180 tetap dikurang 90 derajat. 6A sama dengan 90 derajat. 180 dikurang 90 yaitu 90 derajat. Sehingga nilai A sama dengan 90 derajat dibagi dengan 6. Nih, koefisien dari A berpindah menjadi bagi. A sama dengan 90 derajat dibagi 6. Sehingga nilai A-nya sama dengan 15 derajat. Oke, jadi kita dapatkan nilai A besarnya adalah 15 derajat. Hubungan antar sudut yang kedua yaitu sudut berpenyiku atau komplement. Sudut berpenyiku adalah dua sudut yang jumlah sudutnya 90 derajat. Oke, ini dia contohnya. Sudut berpenyiku. Oke, ini dia ada tanda atau lambang siku-sikunya. Kemudian terbentuk dari dua sudut. Ada sudut ROT, ada juga sudut SOT, atau dilambangkan dengan sudut X dan sudut Y. Oke, terdapat dua sudut yang terbentuk, yaitu yang pertama sudut X atau sudut ROT, dan yang kedua sudut Y atau sudut SOT. Di mana ketika nanti kedua sudut ini dijumlahkan, maka besarnya adalah 90 derajat. Kenapa 90 derajat? Karena sudut berpenyiku, sudut siku-siku besarnya adalah 90 derajat. Oke, sehingga sudut ROT ditambah sudut SOT besarnya adalah 90 derajat. Oke, karena kedua sudut saling berpenyiku. Contoh soal. Tentukan nilai A pada setiap gambar di bawah ini. Oke, perhatikan ini gambarnya. Jelas di sini ada tanda siku-siku, maka sudut berpenyiku. Ada dua sudut, sudut 2A dan sudut 3A. Maka pada dasarnya nilai A ini berapa sih? Oke, penyelesaian. Pada gambar membentuk sudut siku-siku atau saling berpenyiku, sehingga ketika dua sudut ini kita jumlahkan atau kita tambah, maka besarnya adalah 90 derajat. Oke, sudut yang pertama ditambah sudut yang kedua sama dengan 90 derajat besarnya. Sudut yang pertama yaitu 3A, kemudian sudut yang kedua adalah 2A. 3A ditambah 2A sama dengan 90 derajat. Oke, ini kita langsung jumlahkan. 3A ditambah 2A yaitu 5A sama dengan 90 derajat. Sehingga nilai A sama dengan 90 derajat dibagi dengan 5. Koefisien A berpindah menjadi pembagi. A sama dengan 90 dibagi 5. Kita peroleh nilai A sama dengan 18 derajat. Oke, jadi nilai A kita dapatkan besarnya adalah 18 derajat. Hubungan antar sudut yang ketiga yaitu
sudut yang saling bertolak belakang. Dua sudut yang saling bertolak belakang mempunyai besar sudut yang sama. Jadi ketika ada dua sudut yang saling bertolak belakang, maka besarnya sama. Oke, ini dia. Nih Pak Guru kasih tanda nih, lingkaran bertolak belakang dengan lingkaran, kemudian X bertolak belakang dengan X. Terdapat 4 sudut yang terbentuk, yaitu sudut ROS. Nih, ROS, titik potong atau titik tengah di sini adalah titik O. Kemudian sudut yang kedua adalah sudut SOT. Sudut yang ketiga adalah TOU dan sudut yang keempat adalah ROU. Oke, ini dia. Sudut ROS ini sama besarnya ROS, berarti di sini tanda X sama besarnya dengan sudut TOU. Ini dia. Nih. Kemudian sudut SOT. SOT ini tanda bulat sama besarnya dengan sudut ROU. ROU ini dia. Karena kedua sudutnya saling bertolak belakang sehingga besarnya sama. Hubungan antar sudut yang berikutnya yaitu dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis. Oke, perhatikan. Dua garis yang sejajar nih yang diberi warna kuning, kemudian dipotong oleh sebuah garis. Oke, sehingga ada beberapa sudut yang terbentuk. Ini dia, ada sudut ini di daerah A, A1, A2, A3, A4. Kemudian di daerah B atau garis yang kedua, ini garis yang pertama, ini garis yang kedua, B1, B2, B3, B4 sudut yang terbentuk. Maka ada beberapa sudut. Yang pertama yaitu sudut-sudut yang sehadap. Sudut yang sehadap ini besarnya sama. Yang mana yang merupakan sudut yang sehadap? Yaitu sudut A1. Ini dia A1. Ini sehadap dengan B1. Ini arahnya dilihat. Disebut dengan sudut yang sehadap, arahnya sama. Maka besarnya juga sama. A1 sama dengan B1. Kemudian A2 ini sehadap dengan B2. Kemudian A3 sehadap dengan B3. A4 sehadap dengan B4. Oke, sudut yang sehadap besarnya sama. Kemudian yang kedua, sudut berseberangan. Sudut yang berseberangan nilainya juga sama besar. Berseberangan ada dua jenis, berseberangan dalam dan berseberangan di luar. Yang pertama yaitu berseberangan di dalam. Oke, perhatikan. Ini daerah dalam, ini daerah luar. Ini daerah luar. Yang berada di tengah ini namanya daerah dalam. Oke, berseberangan di dalam berarti A3 ini berseberangan dalam dengan B2. A3 nilainya sama dengan B2. Kemudian A4 berseberangan dalam dengan B1. Sehingga A4 ini nilainya sama besar dengan B1. Kemudian berseberangan di luar. Di luar berarti A1 dan A2. Kemudian B3 dan B4. A1 berseberangan luar dengan B4. Kemudian A2 berseberangan luar dengan B3. Nah, besarnya juga sama. Sehingga A1 sama dengan B4 nilainya. Kemudian A2 sama dengan B3 nilainya. Yang berikutnya yaitu sudut sepihak. Sudut yang sepihak ini besarnya tidak sama. Tetapi jika dijumlahkan, maka jumlahnya adalah 180 derajat. Yang mana sudut yang sepihak? Oke, sudut yang sepihak ada dua juga, ada dalam sepihak dan juga luar sepihak. Yang pertama, sudut dalam sepihak. Di bagian dalam sepihak. Itu artinya sepihak di sini kalau di sebelah kanan berarti sama dengan sebelah kanan, kalau di sebelah kiri berarti sama dengan sebelah kiri. Perhatikan, dalam sepihak, dalam tadi ini ya, kemudian luar yang ada di sini, atas dan bawah. A3 nih yang ada di dalam, A3 sepihak dengan B1. Nah, maka kalau
sudut A3 di sini dijumlahkan dengan sudut B1 di sini, besarnya adalah 180 derajat. Kemudian A4 sepihak dengan B2. Ketika A4 dijumlahkan dengan B2, maka besarnya 180 derajat. Nih, dalam sepihak, sudut dalam sepihak. Kemudian sudut luar sepihak. Di luar adalah A1. A1 sepihak dengan B3. Nah, maka A1 dijumlahkan dengan B3, besarnya adalah 180 derajat. Kemudian A2 sepihak dengan B4. Nih, sepihak, sama-sama sebelah kanan, sama-sama sebelah kiri. A2 dijumlahkan dengan B4, besarnya juga 180 derajat. Ini dia hubungan antara sudut melalui dua garis yang dipotong oleh sebuah garis. Nih, ada ya, sudut yang sehadap besarnya sama, sudut yang berseberangan besarnya juga sama, sudut yang sepihak jika dijumlahkan besarnya adalah 180 derajat. Contoh soal. Perhatikan gambar di bawah ini. Oke, perhatikan. Ada dua garis, dipotong oleh dua garis juga, sehingga ada 4 daerah. Ini daerah yang pertama, A1, A2, A3, 4. Daerah yang kedua, B1, B2, B3, B4. Daerah yang ketiga, C1, C2, C3, C4. Daerah yang keempat, D1, D2, D3, dan D4. Pertanyaannya adalah, sebutkan pasangan sudut yang A adalah sehadap, kemudian yang B adalah sepihak dalam dan luar, dan yang C adalah berseberangan dalam dan luar. Penyelesaian yang pertama, sudut sehadap. Oke, yang sehadap berarti A1 ini sehadap dengan B1, sehadap juga dengan C1, sehadap juga dengan D1. Arah sudutnya sama. Kemudian A2 berarti sehadap dengan B2, sehadap dengan C2, sehadap dengan D2. Kemudian A3 sehadap dengan B3, sehadap dengan C3, sehadap dengan D3. Dan A4 ini sehadap dengan B4, sehadap dengan C4, sehadap dengan D4. Oke, besarnya sama semua. Kemudian yang kedua adalah sudut sepihak. Ada dua jenis, dalam sepihak dan luar sepihak. Yang pertama dalam dulu. Dalam sepihak. Oke, dalam berarti di sini ya. Berarti A4. A4 dalam sepihak. A4 dalam sepihak dijumlahkan dengan C1, maka besarnya 180 derajat. A3 dijumlahkan dengan C2, besarnya 180 derajat. B4 dijumlahkan dengan D1, besarnya 180 derajat. B3 dijumlahkan dengan D2, besarnya 180 derajat. Oke, kemudian nih yang sebelah sini kita dua garis yang di sini. A4 berarti nih dalam sepihak, berarti di sini. Oke, yang ini ya. A2 ditambah dengan B1 180 derajat dalam sepihak. Kemudian A3 dijumlahkan dengan B4 180 derajat. C2 dijumlahkan dengan D1 180 derajat. Kemudian C3 dijumlahkan dengan D4 180 derajat jumlahnya. Oke, masih lanjutan. Yang berikutnya sudut sepihak, luar sepihak. Kalau tadi dalam, sekarang luar. Oke, perhatikan luar. Ini dia luar. Ini A1. Ini dijumlahkan dengan C1. A1 dijumlahkan dengan C4, luar sepihak, jumlahnya 180. A2 dijumlahkan dengan C3, 180. B1 dijumlahkan dengan D4, 180 derajat. B2 dijumlahkan dengan D3, 180 derajat. Kemudian yang berikutnya di sini. Oke, bagian luar berarti A1 dijumlahkan dengan B2 180 derajat, A4 dijumlahkan dengan B3 180 derajat, C1 dijumlahkan dengan D2 180 derajat, dan yang terakhir C4 dijumlahkan dengan D3 180 derajat. Kemudian yang C adalah sudut-sudut berseberangan.
berseberangan dalam yang pertama. Berseberangan ada di dalam. Oke, di sini dulu ya. Ini bagian dalam. Nih. Oke, berseberangan dalam. A4 berarti berseberangan dengan C2, besarnya sama. Kemudian A3 berseberangan dengan C1, besarnya sama. Kemudian B4 berseberangan dengan D2. B3 berseberangan dengan D1, besarnya sama. Yang berikutnya, oke, yang di sini A2 berseberangan dengan B4, besarnya sama. A3 berseberangan dengan B1, C2 berseberangan dengan D4, dan C3 berseberangan dengan D1, besarnya juga sama. Sudut dalam berseberangan atau berseberangan dalam. Yang berikutnya, sudut yang berseberangan luar, ini juga besarnya sama, berseberangan di luar. A1 dengan C3, kemudian A2 dengan C4, B1 dengan D3, B2 dengan D4, besarnya sama. Kemudian yang berikutnya, A1 berseberangan luar dengan B3, A4 dengan B2, C1 dengan D3, dan yang terakhir C4 dengan D2, besarnya juga sama. Contoh soal yang berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Sudut AOB dan sudut BOC saling berpenyiku. Jadi ya, gambarnya. Nih, sudutnya saling berpenyiku. Sudut AOB dan sudut BOC. Pertanyaannya adalah, pelurus dari sudut BOC adalah? Penyelesaian. Pada gambar membentuk sudut siku-siku atau saling berpenyiku, sehingga ketika dua sudut yaitu sudut AOB dan sudut BOC dijumlahkan, maka besarnya adalah sudut berpenyiku besarnya adalah 90 derajat. Kita masukkan sudut AOB-nya adalah 2A, kemudian sudut BOC-nya adalah 4A ditambah 18. 2A ditambah 4A ditambah 18 sama dengan 90 derajat. 2A ditambah 4A sama dengan 6A. 18 derajat kita pindahkan ke ruas sebelah kanan, berarti plus menjadi min. 90 dikurang 18 derajat. 6A sama dengan 72 derajat, sehingga A kita peroleh 72 dibagi dengan 6. Kita dapatkan nilai A sama dengan 12 derajat. Oke, baru nilai A yang kita dapatkan yaitu 12 derajat. Oke, yang berikutnya nilai A kita dapatkan yaitu 12 derajat. Oke, sehingga berapa sih nilai daripada 2A atau besar sudut AOB? Dan berapa sih nilai dari 4A ditambah 18 atau besar sudut BOC? Kita masukkan nilai A-nya sama dengan 12. Kita substitusikan. Sudut AOB yaitu 2A besarnya, maka 2 dikali A. Nilai A-nya adalah 12 derajat. 2 dikali 12 sama dengan 24 derajat. Maka besar sudut AOB di sini adalah 24 derajat. Kemudian yang berikutnya sudut BOC. Besarnya adalah 4A ditambah 18. 4 dikali A, nilai A-nya 12, 4 dikali 12 ditambah 18. 4 dikali 12 adalah 48 ditambah 18, sehingga besar sudut BOC-nya kita peroleh yaitu 66 derajat. Pertanyaannya adalah, pelurus dari sudut BOC adalah berapa? Ingat, pelurus berpelurus, maka besarnya adalah 180 derajat. 180 derajat dikurang sudut BOC sama dengan 180 derajat dikurang sudut BOC-nya adalah 66 derajat. Sehingga pelurus dari sudut BOC sama dengan 114 derajat. Oke, jadi kita peroleh pelurus dari sudut BOC adalah 114 derajat. Ini berarti berpelurus di sini. Di sini sudut BOC berpelurus dengan di sini sudutnya berarti, yaitu besarnya 114 derajat.
Contoh soal yang berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Oke, perhatikan ini gambarnya. Pertanyaannya adalah besar sudut BCA. BCA. Nah, sudut di sini berapa besarnya? Penyelesaian. Agar dapat menentukan besar sudut BCA, maka kita harus mencari terlebih dahulu besar sudut ABC. Nah, untuk menentukan besar sudut BCA di sini, BCA, maka tentukan terlebih dahulu besar sudut ABC di sini. Kenapa kok ABC yang dicari? Karena di sini berkaitan dengan sudut 112 derajat, sudut berpelurus. Nah, maka besar sudut ABC ditambah besar sudut DBC, ini ABC ditambah dengan sudut DBC sama dengan 180 derajat saling berpelurus. Ini di sini. Sudut ABC ditambah sudut DBC-nya adalah 112 sama dengan 180 derajat. Sudut ABC sama dengan 180 derajat. Ini 112 berpindah ruas sebelah kanan dikurang 112 derajat menjadi negatif. Sehingga besar sudut ABC sama dengan 68 derajat. Nah, maka di sini besarnya 68 derajat. Oke, yang berikutnya sudut BCA. BCA ditambah sudut BAC ditambah sudut BAC ditambah sudut ABC ditambah sudut ABC, maka besarnya 180 derajat atau membentuk sebuah segitiga. Ini kan menjadi sebuah segitiga. Kemudian sudut A-nya 42, sudut B-nya 68, sudut C-nya ditanyakan berapa. Nah, ingat sebuah segitiga memiliki 3 sudut. Ketika ketiga sudutnya dijumlahkan, besarnya adalah 180 derajat. Kita masukkan nilainya, BCA yang ditanyakan, kemudian ditambah BAC 42 derajat, ABC 68 derajat, sama dengan 180 derajat. 42 ditambah 68 adalah 110 derajat. Sudut BCA ditambah 110 derajat sama dengan 180 derajat. Sehingga sudut BCA sama dengan 180 derajat, 110-nya berpindah ruas sebelah kanan dari plus menjadi min. 180 dikurang 110. Kita dapatkan sudut BCA besarnya adalah 70 derajat. Jadi besar sudut BCA adalah 70 derajat. Nah, di sini besarnya 70 derajat. Oke, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Dan Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.